Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa aminu lan padha iman sira kabeh bima kelawan Al-Qur'an anzalatu kang wis nurunake sapa ingsun Allah musaddiqan halim benerake lima marang Al-Qur'an ma'akum kang tetep ing dalem sartane ira kabeh wala takunu lan aja ana sira kabeh iku awwala kafirin dadi kawitane wong kafir bihi kelawan Al-Qur'an. Wala tastaru lan aja amprih sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayate Al-Qur'an. Wala tastaru aja amprih ijol menukar sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayate ingsun ayat Al-Qur'an samanan kelawan harga kolilan kang sithik wa iya ya lan ingsun dhewe fatakuni mongko padha wedya sira kabeh ing ingsun. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 41 dengan tema beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Saya ulang, tema beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Ayat 41. Dalam ayat ini terdapat dua macam perintah Allah dan dua larangan dari Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Itu sebetulnya semua umat manusia seluruh dunia. Memang pada waktu itu Bani Israel bangsa yang terbesar. Satu, agar mereka yaitu orang Bani Israel beriman kepada Allah. Ini perintah yang diwahyukan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, Nabi akhir zaman yang diutus Allah kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Walaupun keharusan ini pada hakikatnya telah termasuk dalam perintah Allah yang disebutkan pada ayat yang lalu, yaitu agar mereka Bani Israel memenuhi janji. Janjinya yang antara lain beriman kepada setiap Rasul, beriman kepada kitab-kitab yang dibawanya Rasul. Namun Allah menegaskan lagi perintah ini secara khusus. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada Al-Quran itu adalah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sebab apa? Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang telah tercantum dalam kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Waktu itu kitab Taurat. Dan juga membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan perintah-perintah yang dibawa Al-Quran antara lain. Contoh, perintah agar melakukan dakwah. Contoh kita ngaji bersama-sama. Baik di majelis, di yayasan, di lembaga, di pasar, di
pondok, di musola, dimanapun tempat, lewat YouTube, lewat audio, pokoknya niat dakwah. Terus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang jahat, yang maksiat. Baik itu perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Atau perbuatan situ suruhan untuk berbuat kebajikan, atau larangan berbuat yang mungkar. Dan mempercayai adanya hari akhirat. Jadi sebagai hari pembalasan. Hal itu kan sama dengan apa yang telah diserukan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel kaumnya, dan juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Jadi Al-Quran itu mengukuhkan yang hak, memberikan bimbingan kepada semua makhluk, serta membasmi kesesatan yang telah mengotori akidah yang benar, akidah yang dibawakan Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Agar mereka Bani Israel jangan tergesa-gesa mengingkari Al-Quran, jangan tergesa-gesa, sehingga apa? Mereka menjadi orang yang pertama-tama mengingkarinya. Jangan sampai terjadi itu dulu maksudnya. Padahal seharusnya mereka lah orang Bani Israel lah yang seharusnya orang yang mula-mula, yang pertama kali beriman dengan Al-Quran. Kok gitu? Sebabnya apa? Lah sebabnya nih, mereka orang Bani Israel itu kan lebih dahulu, pertama kali lebih dahulu mengetahui hal itu, masalah turunnya Al-Quran. Kepercayaan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir menerima Al-Quran sudah tahu di kitabnya. Kenapa? Karena telah diberitakan dalam kitab suci mereka, kitab Taurat, jelas. Makanya harus iman, tidak boleh tergesa ingkar, maksudnya gitu. 3. Agar mereka orang Bani Israel jangan coba-coba menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga yang sedikit nilainya. Maksudnya gini, agar mereka kaum Bani Israel jangan berpaling meninggalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk mengejar keuntungan yang sedikit. Ini maksudnya, jangan berpaling meninggalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk mengejar keuntungan yang sedikit. Hati kita sering melanggar ini. Al-Quran di harga murah, cari yang nilainya dunianya besar, nih kelihatannya itu. Ternyata itu sedikit nilainya. Ya berupa harta atau pangkat atau jabatan atau pekerjaan atau barang dagangan pokoknya. Nah, keuntungan yang diharapkan itu adalah kan nilainya kecil sekali lah. Nilainya sangat kecil itu. Karena apa? Dengan demikian mereka tidak akan memperoleh ridha Allah. Karena apa? Sudah diganti dengan nilai yang kecil, rendah. Maka tidak akan mendapat ridha Allah. Bahkan sebaliknya, mereka orang Bani Israel atau kita ikut-ikut seperti orang Bani Israel seperti itu akan ditimpa azab siksaan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Pelajaran bagi kita ini. 4. Agar Bani Israel, yaitu tujuan pada kita juga ini, bertakwa hanya kepada Allah semata. Agar mereka Bani Israel dan kita juga bertakwa hanya kepada Allah semata. Dengan apa? Yaitu dengan cara beriman kepada Allah serta mengikuti yang benar dan meninggalkan kelezatan duniawi. Apabila itu ternyata kelezatan duniawi itu menghalangi perbuatan dan pekerjaan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi harus dipahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.